So guys, pada kali ini kita akan ngebahas janji gue yang kemarin, yaitu mengenal bagian laptop internal. Apa aja sih? Langsung aja. Bagian internal laptop yang paling pertama adalah prosesor. Jadi prosesor itu guys adalah sebuah otak di dalam komputer atau PC. Tanpa prosesor, komputer atau PC nggak berjalan dengan baik. Jadi kalau misalnya kita menggunakan prosesor, logikanya seperti ini. Kita memasukkan input dari komputer atau mouse. Dan setelah input itu, di dalam prosesor inilah yang memproses tampilan itu akan ditampilkan atau tidak. Karena prosesor sendiri hanya mengerti dua, yaitu true or false. Kondisi 0 atau 1. Dan prosesor ini menunjang atau menentukan kinerja komputer baik atau tidak. Kalau misalnya prosesor kita kencang, ya bisa digunakan untuk komputer atau bisa digunakan untuk aplikasi atau game-game yang berat tentunya. Kalau misalnya zaman sekarang, prosesor itu yang kayak gimana sih? Bisa kalian lihat kalau misalnya pas buka laptop atau PC, itu merek-merek yang seperti Intel Core i9 kalau zaman sekarang ya. Intel Core i9 udah upgrade banyak banget. Terus habis itu AMD Ryzen 9 atau AMD Ryzen 7, itu kalian bisa cari. Dan prosesor ini tentunya ternyata bisa selalu diganti-ganti. Asal satu soketnya semua barengan sama. Kalau misalnya kita memiliki prosesor yang besar, otomatis harus memiliki VGA card yang baik juga. Kenapa? Dua itu menunjang banget. VGA dan prosesor. VGA buat tampilannya dan prosesor buat mesinnya. Kalau misalnya mesinnya udah bagus tapi tampilannya nggak bagus, ya sama aja sih. Kemudian yang kedua, kita punya motherboard. Siapa sih yang nggak tahu motherboard? Kalau misalnya kita buka laptop, otomatis motherboard kita akan kelihatan sepenuhnya. Dan motherboard ini kalau misalnya kita gambarin kayak anak kecil gitu ya, maksudnya anak kecil ngelihat motherboard itu seperti city, seperti tata kota yang emang udah tertata banget. Dan emang susunannya seperti ini sih, kita udah nggak bisa pungkirin lagi. Dan semua di dalam motherboard ini, semua chip-chip seperti VGA card, prosesor, kemudian fan, dan alat-alat lainnya untuk mendukung sistem komputer kita, termasuk RAM, hard disk, dan sebagainya, itu berada semua di dalam motherboard. Kalau misalnya motherboard lu koslet atau emang rusak, ya otomatis harus ganti semuanya. Karena ini seperti contoh kita masang Lego. Dan ini sebagai Lego dasar dari semua Lego-Lego yang kita pasang. Contohnya seperti itu. Jadi motherboard ini beragam banget bentuknya, dan bukan cuma satu, sesuai dengan kondisi laptop kita sih. Kalau sekarang mungkin lebih simpel lagi ya. Karena kalau dulu kan itu tempatnya CD drive juga. Sekarang kalau laptop sekarang itu kebanyakan CD drive-nya udah nggak ada. Jadi CD drive pakai eksternal. Kemudian yang ketiga, kita ada hard disk. Siapa sih yang nggak kenal hard disk? Hard disk ini bisa dijadiin internal ataupun bisa dijadiin eksternal. Bisa kita taruh di dalam motherboard ataupun kita keluarkan, tambah casing dan pakai USB buat masukin data hard disk kita dari luar. Jadi hard disk ini kalau misalnya pas kita pasang, itu bisa dibagi banyak guys. Ya tergantung lu keperluannya buat apa. Tapi intinya pada dasarnya hard disk, atau sekarang kita sebut sebagai SSD lah. SSD itu solid state data. Kalau misalnya nggak salah solid state drive. Jadi hard disk ini, hard disk dengan SSD itu sekarang lebih lumayan SSD karena emang kecepatan bacanya, tapi kelemahannya dia itu mahal. Sedangkan hard disk walaupun besar, walaupun kecepatannya juga nggak terlalu amat, tapi udah bisa menyimpan space yang lumayan lah. Kalau misalnya hard disk sekarang 1 tera itu sekitar 700 ribuan. Itu yang merek Toshiba, nggak endorse. Jadi kalau misalnya kita pakai hard disk, tadi yang gue bilang, kita itu bagi dua memori yang seperti gue liatin di video sebelumnya, penyimpanan internal, penyimpanan eksternal, penyimpanan internal. Itu kalian bisa lihat. Jadi harus dibagi dua, yang satu buat sistem komputer kalian, yang satu buat data pribadi kalian. Soalnya kalau misalnya kita melakukan sebuah instalasi atau penginstalan ulang di dalam komputer kita atau laptop kita, otomatis ketika lo ngebersihin sistem yang tadi, ya data sistem tadi, tempat hard disk tempat penyimpanan data tadi semuanya yang tentang sistem, otomatis data-data pribadi lo kehapus. Makanya emang harus dibagi dua, biar aman ketika terjadi sebuah kegagalan di dalam membaca hard disk. Jadi hard disk ini, kalau setahu gue sih jangan dibanting ya. Tapi kalau misalnya ini solusi banget. Kalau misalnya memang udah divonis hard disk kalian itu rusak di bagian internal, otomatis kalian bisa jadiin eksternal. Dan ini pengalaman gue banget, udah berkali-kali hard disk gue rusak, dinyatain divonis rusak oleh yang perbaiki itu. Kemudian kita jadiin eksternal dan itu masih bisa terbaca. Kemudian yang selanjutnya memori RAM. Siapa sih yang nggak kenal memori RAM? Oh ya, ntar.
Tadi untuk hard disk gue saranin SATA yang paling the best lah sampai saat ini sih untuk mereknya. Kemudian untuk memori RAM, siapa sih yang nggak kenal random access memory, yang mana digunakan ketika kita menjalankan sebuah aplikasi. Otomatis aplikasi itu membutuhkan penyimpanan untuk menjalankan aplikasi itu. Jadi RAM ini perlu banget. Kalau misalnya kalian memiliki aplikasi yang tinggi, menjalankan aplikasi yang tinggi, game yang besar, otomatis harus memiliki RAM yang besar juga. Dan RAM ini banyak beragam banget ya. Di tempatnya motherboard itu di bawah laptop kita, RAM itu kebanyakan punya slot 2 kalau nggak salah. Biasa kalau laptop yang udah punya RAM 4GB, RAM bawaan maksudnya, RAM tanam di bawah, itu kan slotnya masih ada 2. Dia bisa tambah jadi 4 tambah 4 berarti semuanya ya 8 terus tambah 4 berarti jadi 12. Kalau kemarin 8, misalnya kan laptop ini kan 8, terus gua tambah jadi 8, itu nggak masalah juga, jadi RAM-nya 16GB. Kalau misalnya prosesor lu kuat, habis itu VGA card-nya juga kuat untuk grafik VGA-nya itu kuat, terus tambah RAM juga yang kuat, bagus. Tapi kalau misalnya jangan ngepaksain laptop juga sih, kita punya laptop prosesornya nggak terlalu amat, kemudian VGA-nya juga nggak terlalu amat, terus RAM-nya lu tambah. Sampai capek gimana pun, walaupun RAM itu besar, tapi prosesor sama VGA-nya itu nggak mampu untuk menjalankan aplikasi, otomatis kita nyiksa laptop guys. Jadi gue saranin sih sisa diimbangin aja. Biasanya kalau kerjaan gue dulu ketika menginstal game yang berat, kemudian RAM yang emang gue punya itu cuma 2GB, gue cuma diiming-imingin untuk tambah 2GB lagi. Ini soalnya apa? Soalnya ketika itu mereka masih berpikir bahwa kayaknya sih masih mampu sih laptop ini. Kalau kemarin itu Intel Core i3 yang laptop lama, Intel Core i3 sama VGA-nya itu Radeon Graphics. Jadi itu emang masih relate banget, tapi kalau misalnya kita udah main Sniper Ghost Warrior tuh udah hancur dan gak mampu ya. Malahan kalau PES yang terbaru waktu itu 2017 ya, 2017 itu nggak bisa sama sekali karena patah-patah dan kita ngepaksain laptop. Dan itu harus emang dihindari sebelum ada kasus laptop meledak gara-gara prosesor dan RAM-nya dipaksain oleh penggunanya. Kemudian selanjutnya kita punya graphic card. Siapa sih yang nggak tahu graphic card? Graphic card ini pendukung untuk VGA lo berjalan dengan baik. Kalau misalnya tanpa graphic card, otomatis tampilan visual dalam tampilan laptop lo itu nggak berjalan dengan bagus. Semakin tinggi graphic card, sampai sekarang graphic card yang paling baik adalah kalau gue sih punya di sini Radeon ya, Nvidia juga termasuk GeForce kayak gitu. Itu graphic card kalian. Kalau misalnya punya 2, ini gaul banget. Gak masalah sih, itu lebih relate untuk main game dan menjalankan aplikasi-aplikasi yang berat. Kemudian di dalam VGA card, jika kita mengalami kerusakan terhadap motherboard, tentunya VGA card ini harus diganti juga, kasihan banget ya. Jadi usahakan laptop dijaga dari air, benturan, dan meteor mungkin. Kemudian yang selanjutnya kita punya CD-ROM. Kalau CD-ROM dulu sih yang kayak gua bilang ya, CD-ROM itu bersatu sama motherboardnya. Sekarang CD-ROM kebanyakan ditaruh di luar jadi eksternal CD-ROM. Gunanya sih buat pembaca CD dan kemampuannya biasa lebih baik kalau misalnya tingkatannya lebih baik juga. Dan otomatis untuk penjaganya bisa lensanya dijaga, maksudnya optiknya. Yang selanjutnya adalah baterai laptop. Siapa sih yang nggak kenal baterai laptop? Ini bagian internal. Kalau dulu sih bisa dijadikan eksternal, maksudnya dia bisa dicabut atau dipasang ulang. Kalau sekarang baterai laptop rata-rata udah pada nanam, jadi kita nggak bisa cabut permanen sih guys, tahu gua seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita punya sound card yang menentukan bagaimana kualitas audio kita keluar dari laptop kita. Tentunya harus menggunakan sound card. Tanpa sound card atau mungkin sound card kalian rusak, otomatis audio kalian juga tidak akan bisa keluar walaupun mungkin pakai headset ya. Yang selanjutnya kita punya fan. Ini relate banget juga. Karena fan ini untuk mendinginkan laptop kita ketika laptop kita itu melakukan kinerja. Apakah itu menjalankan aplikasi, main game dan sebagainya. Semakin tinggi juga kita punya cooling fan ini menentukan bahwa bagaimana sih aplikasi kita itu didinginkan saat kita menggunakannya. So mungkin itu aja penjelasan dari gua. Kalau misalnya mungkin ada yang kurang jelas, kalian bisa hit di komen dan gua rekomen buat tulis ide konten selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu subscribe dan nyalakan notifikasinya. Terus dukung channel ini dengan cara like, komen, dan share jika ini bermanfaat. Thank you.